Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Kita berjumpa lagi nih minggu ini. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memulai ibadah karismatik kita pada pagi hari ini. Kari undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan sebentar akan memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan memberkati kami semua dan adik-adik sekolah minggu yang ada Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau berkati dan urapi kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah ibadah kami tidak sia-sia Tuhan, melainkan membawa berkat bagi dan damai sejahtera bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami akan memulai ibadah karismatik pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, siapkah kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Nah, adik-adik, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Jadi semuanya adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati
hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, kita sambung pujian kita yang kedua adik-adik. Tuhan datang di atas awan. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Nah, adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kini sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Kari undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari adik-adik kita sama-sama bernyanyi. Kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalan.
terbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisi, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini Tuhan. Sebentar kami anak-anak-Mu di Karisma Kid pagi hari ini Tuhan akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, biarlah diberkati oleh kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau mendengarkan firman-Mu dan belajar untuk melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Kita mendengar firman Tuhan lewat video ya adik-adik. Nah videonya ada di sini adik-adik. Nah, selamat menonton adik-adik. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan?
orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar, dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah kita harus tidak boleh berbohong adik-adik kepada siapapun, baik kepada teman, orang tua, terlebih tuh adik-adik kita tidak boleh berbohong kepada Tuhan adik-adik. Kita tidak boleh berbohong ya. Nah, karena kenapa adik-adik? Kita harus hidup jujur, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita harus jujur adik-adik. Karena kenapa adik-adik? Tuhan tidak suka kalau kita berbohong adik-adik. Karena Tuhan tidak suka itu adik-adik. Nanti kita bisa dihukum oleh Tuhan adik-adik. Gimana coba? Ayo. Nah, jadi kita harus hidup jujur ya adik-adik ya. Inilah adik-adik kesimpulan firman Tuhan yang Kak Aris sampaikan pada pagi hari ini adik-adik ya. Kiranya dapat memberkati adik-adik dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sudah tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah karisma kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita adik-adik. Kita pejamkan mata kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami sudah melaksanakan ibadah Karisma Kids pagi ini ya Tuhan. Kiranya berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa di minggu depan adik-adik. Ya.